يا رمي يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين ولجميع سادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. الله تعالى يريد درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. وثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالتنا ولمن حقنا علينا ولمن جاهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ولمن أنفق ماله علمه وده علينا وفي هذا المصلى والمجلس أن الله تعالى يتغشانا ويتغشاه من الرحمة والمغفرة وأن يرزقنا السلام الصحة والعافية لدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini tetap kita selenggarakan rutinitas kebaikan kita, yakni duduknya kita dalam majelis ilmu di dalam satu waktu yang begitu dimuliakan oleh Allah, malamnya malam Jum'ah, malam Sayyidul Ayyam, kemudian bertepatan dengan malam 12 Rabiul Awal. Di malam inilah titik tolak dunia Allah berikan keberkahan dengan nilai kebaikan yang begitu banyak, dengan lahirnya sosok dan figur yang paling mulia di antara lintas makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dari bangsa manusia, tapi meliputi dari seluruh makhluknya Allah. Dialah khairul anam, dialah khairul khalaiq, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan keberkahan pada malam hari ini Allah tumpah ruahkan pada pelataran kehidupan kita. Insya Allah aman dan selamat negeri akhirat kita, cerita dunia kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal musalla ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada kesempatan malam hari ini tidak kita lanjutkan hadis lanjutan kita merujuk kepada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Namun pada malam hari ini spesial kita akan gunakan malam 12 Rabiul Awal adalah untuk kita mengekspresikan rasa sukacita dan kegembiraan kita terhadap malam lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang tidak memiliki rasa cinta, melainkan dengan cinta tersebut ia perjuangkan agar pihak orang yang dicinta mendapatkan ridhonya. Kalau udah bicara tentang cinta pakai batuk dulu biasa. Nggak ada orang yang berbicara tentang cinta, melainkan dia harus memperjuangkan nilai cintanya sehingga mendapatkan nilai ridho dari pihak orang yang dia cinta. Nah, ini konsep cinta ceritanya. Ya Wang ya, biar cinta kita cinta yang hakiki Wang. Cinta kita bukan cinta yang imitasi Bang Jaja. Insya Allah. Cinta yang hakiki itu adalah cinta seorang hamba kepada Tuhannya Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Dan cintanya seorang umat kepada junjungannya, kepada nabinya, kepada pemimpin dunia akhiratnya. Itu cinta yang sejati. Bahkan cinta tersebut haruslah diletakkan pada tingkatan yang paling atas, melebihi bahkan cinta kita kepada istri, cinta kita kepada pendamping, cinta kita kepada anak, cinta anak kepada orang. Itu yang saya sebutin tuh unsur dan varian hidup kita tuh. Instrumen kehidupan kita, ada orang-orang terdekat kita. Itu yang tadi saya sampaikan. Jalinan anak ke orang tua ke anak, istri ke suami, suami ke istri, satu saudara dengan saudara yang lainnya. Hidupnya terjalin dengan cinta. Namun apabila ingin dibandingkan, dikompar antara cinta yang biasa dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, haruslah cinta yang lainnya terkalahkan. Hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini dimiliki oleh salah seorang di antara kalian, maka halawatul iman, nikmatnya beriman kepada Allah akan dirasakan oleh orang tersebut. Kalau 3 perkara ini ada pada diri kehidupannya. Kalau nggak ada, ya nikmatnya beriman kepada Allah nggak akan dirasakan. Bukti yang konkret orang mendapatkan atau merasakan nikmatnya beriman kepada Allah itu seperti apa sih? Barangkali manisnya beriman kepada Allah itu istilah yang masih asing begitu, sehingga kita terapkan dalam model kehidupan kita juga belum dapat nih. Saya ingin sampaikan begini, orang merasakan manisnya beriman kepada Allah itu tatkala atau pada saat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngaku dirinya beriman kepada Allah, lalu kemudian saat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak merasakan dan nggak menilai, nggak menganggap bahwa apa yang menjadi perintah Allah atau menjadi kewajiban untuk dirinya ia lakukan dirasakan secara berat, menjadi beban saat dia ingin melaksanakannya. Itu artinya orang yang mendapatkan manisnya beriman kepada Allah. Lebih jelas lagi contohnya, berapa banyak di antara kita yang menganggap sholat subuh ini menjadi pemutus nikmat dari tidur nyenyak dan lelap kita. Meskipun habis selesai sholat subuh kita lanjutin lagi, umpama, itu juga umpama. Tapi kepotong dengan 2 rakaat sholat subuh. Lagi asik-asiknya tidur, badan habis capek-capeknya, kemarin habis ngojek, ngayap, bahkan menjelang subuh dia baru sampai di rumahnya, pengen ngelenyep bentaran, dibangunin dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tersadarkan, terjaga matanya dengan as-sholatu khairum minan naum. Lagi enak-enaknya tidur tuh. Orang yang punya dan merasakan saat dia punya iman kepada Allah dan imannya itu dirasakan manis, iman yang gak getir,
Maka mau dia berangkat ke masjid atau hanya sekedar sholat di dalam rumahnya, dia tetap menjalankan ibadah sholat subuh 2 rakaat tanpa harus dia katakan pakai ada subuh lagi. Ya kan mata lagi lengket-lengketnya tuh, mata lagi sulit-sulitnya untuk kita buka, lagi capek-capeknya. Kalau ada keluhan yang demikian, berarti kita belum masuk bagian yang dikatakan oleh Rasul manisnya beriman kepada Allah. Sebab kita anggap ada perintah Allah yang menjadi beban kita rasain untuk kita jalanin, bukan kita tinggalin. Meskipun kita jalanin, tapi kita ngerasanya berat. Belum manis beriman kepada Allah namanya. Paham sampai sini? Atau sebaliknya, mau tidur udah capek banget, masih juga harus kita absen diri dengan 4 rakaat sholat isya. Padahal di mendarat, di atas pembaringan kita, di kasur kita, sebelah udah ada bini yang siap nemenin tidur kita, tapi belum sholat isya. Kalau masih ada rasa berat dan isya menjadi beban untuk dia tunaikan, dia belum merasa bahwa dirinya merasakan manisnya beriman kepada Allah. Tapi sebaliknya, saat dia merasa bahwa dirinya belum sholat subuh atau belum sholat isya atau sholat asar, di tengah kesibukan, di tengah meetingnya dia, tapi tetap dia perjuangkan untuk dia mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, sholat-sholat yang 5 waktu, tanpa harus ada rasa belum sholat lagi, beban banget nih, mata lagi lengket-lengketnya nih, malam habis kuguyur hujan, air ledeng pasti dingin banget nih, lagi demam lagi nih. Itu namanya belum merasakan manisnya beriman kepada Allah. 3 perkara apa aja? Ini tentang cinta. Orang yang merasakan manisnya beriman kepada Allah, satu di antaranya adalah ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaiha mimma siwahuma. Ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Orang yang mendapatkan manisnya beriman kepada Allah, artinya imannya itu justru menjadikan dirinya nggak pernah merasa bahwa semua perintah Allah menjadi beban dan larangan Allah nggak menjadi penghalang untuk kebahagiaannya dia. Gue pengen bahagia, gue bisa bahagia. Kalau khomer nggak dilarang sama Allah, berarti belum manis dia punya keimanan kepada Allah. Justru setiap perintah Allah, yakinin semua perintah Allah pasti ngedatengin manfaat untuk kehidupan kita. Bener nggak kira-kira? Harus yakin tuh. Dikata sholat, yang kita lakuin itu adalah untuk Allah, enggak, itu untuk kita. Nah kan nur buat PLN-nya kita di alam barzah, di alam kubur, betul kan? Sholat yang kita juangin sekarang nih adalah untuk pelita, nur cahaya, untuk penerang setiap alam barzah kita nanti masing-masing. Hari ini di dunia, cerita kita saat ini, satu rumah, ada bini, ada anak. Kadang mertua ngikut, kadang ada juga si bibi, ART kita. Tapi untuk di alam barzah, rame-rame juga nggak tempatnya? Nggak. Oleh karenanya, bahasa saya, sholat yang Anda lakukan dan Anda perjuangkan saat ini adalah instalasi yang sedang Anda urut kabel listriknya untuk penerang kita nanti saat masuk ke sono. Jadi kita sholat, kita lagi ngurusin instalasi listrik kubur kita nih, gitu maksudnya. Paham nggak kira-kira? Sekali kita lewatin begitu, putus satu kabel. Kalau putus satu kabel, kerasa redupnya. Ya paling nggak yang kayak buah lampion mati gimana? Ntar terang lagi. Ya kita tinggalin sekali, sampai tinggalin semuanya nih sholat begitu, udah gelap gulita, gelap gulita. Sahabat Nabi seorang yang pemberani, tapi keberaniannya itu dia ucapkan secara sadar, dikatakan, semua apa yang ku jalani di dunia ini gak ada satupun yang ku takuti, karena ku jalani selalu bersama-sama, berperang bersama Rasul dan para sahabat yang lain. Gak ada rasa takut. Hatta kalau kita menjembat di satu jembatan, sejauh masih rame-rame masih berani juga gitu, ya. Ngelewatin jembatan katanya yang penghubung antara bukit dengan bukit gitu. Kan ada tuh ya di video-video tuh, yang bawahnya langsung ini jurang begitu, yang pakai jembatan kaca begitu. Masih berani juga karena ada rame-rame. Sekali-kalinya kita dikasih sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yaumul mahsyar, yaumul hisab, berame-rame nggak? Berame-rame. Yang cuma sendiri kita di mana? Di kubur, dan itu gelap gulita sendirian.
Biar kata orang introvert biasa sendiri, takut dia. Oh, introvert di dalam kubur juga udah nggak ada lagi sifat introvert. Suka minderan gitu. Iya kan? Katanya sekarang apa namanya? Introvert. Kalau Pak Mama aja tahu, masa lo nggak tahu? Kali lo Pak Mama. Mama tahu introvert kata dia itu. La haula wala quwata illa billah. Nah, yang paling kita ngeriin, kita cemasin adalah di dalam kubur. Artinya sholat buat kita yang akan mendapatkan manfaat. Sehingga kalau lewat sholat, maka artinya kita kehilangan kebutuhan kita terhadap sholat. Yang Allah larang itu adalah manfaat agar Allah menjauhkan kita dari potensi mara bahaya. Makanya Allah larang. Khamr dilarang supaya akal sehat kita terjaga selalu sempurna. Allah larang perzinahan, nggak ada kumpul kebo, biar Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan Anda dari penyakit yang sampai gini hari nggak ada obatnya. AIDS, HIV. Allah larang kita untuk jangan yang namanya ambil bunga dari satu pinjaman atau melakukan tindakan praktek-praktek renten ribawi. Kenapa? Sebab dosanya besar, kata Allah. Artinya kebahayaan dan catatan dosa itu biar nggak ditulis ame malaikat pencatat amal dan kitabmu, kata Allah. Artinya larangan Allah baik buat kita, perintah Allah baik juga buat kita. Tinggal tergantung perintah jalanin, larangan jauhin. Selesai udah. Betul? La haula wala quwata. Nah, cinta kepada Allah dan Rasulnya kita letakkan pada cinta yang paling teratas, bahkan mengalahkan orang-orang terdekat kita. Kok sampai begitu Ustaz? Kenapa kita harus lebih cinta Allah dan Rasulnya? Sebab kalau kita udah cinta Allah dan Rasulnya, nanti yang menjadi ukuran kehidupan kita, apa yang bersumber dari Allah dan bersumber dari Rasulullah, itulah yang kita prioritaskan. Itu yang bakalan kita dahuluin. Sebagai contoh, secinta-cintanya istri kepada suami, atau sebaliknya, secinta-cintanya suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Kalau mereka keduanya terjalin dengan cinta yang sangat besar, bahkan mengalahkan Allah dan Rasulnya, saat orang yang dia cinta mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia akan masuk pada lubang kemaksiatan. Karena ukuran dan prioritasnya bukan Allah dan Rasulnya. Paham? Makanya semua nih antara kita nih, suami dengan istri nih. Istri sejauh dia taat kepada suaminya, maka saat dia sudah di akhirat, istri itu dikatakan oleh Allah, udkhulu al-jannata min ayyi babin syi'ti. Masuklah Anda wahai istri dari suaminya si fulan bin fulan, masuk silahkan ke surga dari pintu surga yang mana aja, sebab ente taat kepada suami ente. Sementara ketaatan kepada suami bagi istri, ketaatan kepada suami sejauh itu mengajak pada nilai kebaikan. Tapi kalau suami ngajakin dan perintahin pada hal-hal yang berbenturan atau kontradiksi dengan perintah Allah, maka jauhkan, hindarkan, dan jangan jalankan perintah itu. Karena apa? Yang menjadi prioritas kita adalah kacamata Allah versinya Rasulullah. Tuh. Ya, makanya awas, hati-hati. Zaman sekarang ini kan anak-anak muda atas dasar cinta, dia bisa berdalih, karena cinta ini yang lebih besar daripada keimananku kepada Tuhanku, maka aku siap tinggalkan Tuhanku demi untuk meraih dan memperoleh cinta sejatiku kepada manusia. Sehingga banyak anak-anak perempuan yang emak bapaknya muslim dan muslimah, dan ini salah satu juga mungkin cara-cara yang dioperasikan oleh orang-orang yang di luar Islam untuk banyak menarik generasi pelanjut penerus anak-anak muda muslim, sehingga jatuh pada lubang kecintaan, tapi cinta yang salah. Rela dia tinggalkan akidah dan tauhidnya demi atas dasar cinta. Tuh. Jadi yang lebih kita prioritaskan adalah Allah dan Rasul,
Kalau Allah dan Rasulnya yang paling kita cinta, maka nggak akan ada itu yang namanya rasa beban saat kita menjalankan perintah Allah. Artinya manis keimanan kita yang kita rasain di dalam hati kita. Insya. Nah, apa pesannya? Dan ini menjadi closing statement saya nih. Nggak usah panjang-panjang. Yang penting saya cuma pengen nyampein di malam 12 Rabiul Awal ini, start dari malam hari ini, siapkan sukacita dan kegembiraan yang full pada hati dan sanubari kita. Untuk apa, Ustaz? Untuk menyambut setiap penyelenggaraan tempat-tempat baik, acara-acara yang penuh dengan berkah yang kita sebut dengan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pesan, kalau ada masalah yang masih nyangkut bersarang di memori kita, di otak pikiran kita, selama Rabiul Awal taruh dulu di mana ke? Pokoknya sukacita. Hatta bahkan kalau kita kebanyakan hari-hari terus kepikiran sama cicilan Pak RT, sehingga itu yang menghalangi kita gembira karena ini Rabiul Awal, maka cicilan gak usah dipikirin. Kan emang begitu setiap mau nggak Rabiul Awal juga cicilan gak usah dipikirin. Yang penting bayarin aja, nggak usah dipikirin. Pokoknya letakkan dulu semua. Pokoknya sukacita kita, pokoknya gembira, pokoknya girang, pokoknya senang. Gimana caranya supaya kita senang? Udah, kita pikirnya cuma Rasul datang ke dunia ini membuat kita ngerti dan paham gimana cara menghamba kepada Allah. Sebab kalau Rasul nggak diutus, kita cuma dapat perintah dari Allah untuk ayo ibadahi aku, ayo sujud kepadaku. Caranya gimana ya Allah? Caranya gimana? Nggak dikasih tahuin karena nggak ada nabinya. Karena ada nabinya, kita bisa mengenal Allah dan tahu cara gimana mengibadahi Allah. Paham sampai sini? Jadi malam ini sampai antum tetap setia nunggu 1,5 jam, hampir ya 1,5 jam ya. Hampir 1,5 jam nunggu saya cuma pengen kasih pesan begitu. Siapin rasa sukacita, rasa kegembiraan, dan jangan sampai dibatasin rasa sukacita itu. Euforia yang sila. Karena ini Al-Quran mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Falyafrahu perintahnya. Maka bergembiralah dengan hidayah yang kau datangi dan Nabi Muhammad yang kau utus di hadapan kehidupan kalian. Oleh karena itu, falyafrahu, bergembiralah. Makanya siapin waktu, siapin tenaga, siapin juga ide, gagasan, dan saran. Kalau perlu apa yang menjadi potensi kita, harta, benda, dan keuangan, siapin. Kalau ada masjid-masjid, kalau ada perkumpulan-perkumpulan yang mau bikin maulid, hadirlah kita paling tidak. Ini yang kita punya. Waktu, tenaga, ide, gagasan, atau saran, atau yang kita punya harta, benda, kekayaan, atau makanan. Saat ada orang mau buat maulid, maka paling enggak 4 ini, atau 1 di antara yang 4 bisa kita curahkan. Ambil nilai keberkahan pada bulan Rabiul Awal ini. Insya ingat, rungsing-rungsing pikiran kita, gesu dulu. Pokoknya Rabiul Awal senang, girang, nggak ada kata enggak. Insya kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita dan Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan modal cinta ini insya Allah kita akan dalami seluk-beluk sifat-sifat, karakteristik pembawaan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya tahu, tapi kita juga mencoba untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa hafidhnahu wa qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Barang-barang baca Rabbighfirli, Rabbighfirli kama rabbayani shaghira, Rabbighfirli, Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضيت بالله ربا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا اعترفنا بأن